Yang pertama, ada definisi, ciri-ciri, dan sifat teks editorial. Definisi teks editorial. Teks editorial adalah sebuah artikel dalam surat kabar yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau sedang menjadi perbincangan hangat pada saat surat kabar itu diterbitkan. Isu atau masalah aktual itu dapat berupa masalah politik, sosial, maupun masalah ekonomi yang berkaitan dengan politik. Ciri teks editorial. 1. Berisi opini redaksi yang sedang hangat diperbincangkan. 2. Berisi tentang ulasan suatu masalah yang dimuat. 3. Biasanya berskala nasional. 4. Menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. 5. Sistematis dan logis. Sifat-sifat teks editorial. 1. Krusal dan ditulis secara berkala, tergantung dari jenis terbitan medianya. 2. Isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat luas, tergantung jenis liputan medianya. 3. Memiliki karakter atau konsistensi teratur pada para pembaca terkait setiap media massa yang menulis tajuk rencana. 4. Terkait dengan kebijakan media bersangkutan. B. Jenis-jenis teks editorial. Yang pertama ada interpretatif editorial. Interpretatif editorial merupakan untuk menjelaskan isu atau topik dengan memberikan fakta-fakta dan figur untuk memberikan pengetahuan. Lalu yang kedua ada kontroversial editorial. Kontroversial editorial merupakan untuk meyakinkan pembaca pada keinginan atau kepercayaan pada suatu isu. Biasanya dalam editorial jenis ini pendapat yang berlawanan akan digambarkan lebih buruk. Yang ketiga, ada explanatory editorial. Explanatory editorial merupakan editorial yang menyajikan masalah untuk dinilai para pembaca. Biasanya tujuan teks ini adalah untuk mengidentifikasikan masalah dan membuka mata masyarakat untuk lebih memperhatikan suatu isu. Solusi dari teks editorial ini selalu tersirat. Selanjutnya ada ragam informasi dalam teks editorial. Yang pertama ada isu aktual dalam media informasi. Penulis teks editorial akan memulai menulis teks editorial dengan cara mendata peristiwa-peristiwa yang sedang berkembang dalam masyarakat. Nah, peristiwa-peristiwa tersebut dapat berupa pendidikan, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya. Lalu, nantinya peristiwa tersebut akan diklasifikasikan dalam beberapa bagian berdasarkan aktualisasinya, fenomenal, dan keterbantahannya. Untuk mengetahui ragam informasi atau permasalahan dalam teks editorial, pembaca perlu melakukan kegiatan membaca intensif. Nah, membaca intensif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi sebagai bahan diskusi dan sarana menentukan pokok persoalan. Berikut merupakan langkah-langkah membaca intensif. Yang kedua, ada pendapat, argumen, dan saran dalam teks editorial. Langkah-langkah dalam menyampaikan argumen atau pendapat dalam teks editorial sebagai berikut. Nah, yang pertama ada berpikir kritis dan logis, yang kedua mencapkan emosi dan subjektivitas, dan yang ketiga ada mampu memilih fakta sesuai dengan tujuan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang sulit dibantah. Lalu, ada unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam menyampaikan argumen. Yang pertama, argumen yang dikemukakan berhubungan dengan masalah yang dibicarakan. Yang kedua, argumen dapat mempercepat pemahaman masalah, penemuan sebab, serta pemecahan masalah. Struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Struktur teks editorial. 1. Pengenalan isu. Bagian ini adalah pembuka dari suatu persoalan aktual yang ditulis, sehingga pengenalan isu dalam paragraf sangat dibutuhkan untuk memberikan konteks awal kepada pembaca. Bagian ini dapat berisi pengenalan isu utama yang menjadi sorotan, tokoh, opini masyarakat, dan hal umum lain yang membantu. Yang kedua, ada penyampaian argumen, merupakan tanggapan para penyusun media yang bersangkutan atau redaktur mengenai kejadian, peristiwa atau persoalan aktual yang sedang disoroti dalam teks editorial. Pada bagian ini, redaktur dapat menunjukkan di mana posisinya atau keberpihakannya terhadap isu yang dibahas, setuju,
tidak setuju, atau justru hanya mengapresiasi dan memberikan pujian saja. Lalu yang ketiga, ada kesimpulan, saran, ataupun rekomendasi. Bagian ketiga ini adalah penutup dan dapat dikatakan sebagai sikap akhir, saran, kesimpulan, maupun rekomendasi dari informasi yang dikomentari. Kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama, banyak menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris utama yang sering digunakan adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditunjukkan untuk dijawab, namun untuk merangsang pembaca agar merenungkan suatu masalah lebih dalam. Yang kedua, penggunaan kata-kata populer sehingga lebih mudah untuk dicerna oleh khalayak masyarakat seperti mengenengarai, pencitraan, balada, terkaget-kaget, dan terus sebagainya. Penggunaan kata populer juga ditunjukkan agar pembaca tetap rileks, meskipun tulisan dipenuhi tanggapan kritis. Yang ketiga, banyak menggunakan kata ganti petunjuk yang merujuk tempat, peristiwa, waktu, seperti ini, itu, kesini, begitu. Lalu yang keempat, banyak penggunaan kata penghubung atau konjungsi kausalitas, sebab akibat, seperti sehingga, karena, sebab, oleh sebab itu. Dan yang terakhir, ada penyusunan teks editorial. Pertama, ada perancangan teks editorial. Nah, teks editorial ini ditulis seperti artikel dengan unsur analisis yang menonjol. Penulis juga harus memprioritaskan suatu masalah yang sedang berkembang. Lalu, teks editorial tersebut nantinya diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan pemecahan masalah oleh pihak yang terlibat dalam masalah yang disorot. Nah, langkah-langkah menyusun teks editorial adalah sebagai berikut. Yang pertama, memilih topik terkini dan terhangat yang menarik pembaca. Yang kedua, mengumpulkan data untuk mendukung pendapat. Yang ketiga, menyesuaikan topik dengan pembaca. Dan yang terakhir adalah menyunting teks editorial. Nah, untuk poin kedua ada penyuntingan teks editorial. Unsur-unsur penting yang perlu diperhatikan saat melakukan kegiatan penyuntingan teks editorial sebagai berikut. Yang pertama, ketepatan penulisan huruf, kata, nama bilangan, serta ketepatan tanda baca. Yang kedua, ada ketepatan penggunaan kata-kata untuk mengungkapkan suatu maksud sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang ketiga, keefektifan kalimat untuk mewakili gagasan atau perasaan penulis yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang keempat, ada struktur baik kalimat harus mengandung unsur subjek dan predikat. Akan tetapi, dalam unsur tertentu dapat menggunakan kalimat tidak lengkap. Dan yang terakhir, ada keterpaduan paragraf yang terdiri atas gagasan yang utuh dan paparan paragraf yang